Shalom saudara terkasih. Minggu ini kita akan merayakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga bersama keluarga kita dalam ibadah online. Tema ibadah kita hari ini, makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ibadah online kali ini akan dilayani oleh Pendeta Guntur Wibisono. Maka dengan penuh sukacita, mari kita menyiapkan hati kita untuk mempersiapkan perayaan ini. Dengarlah suara Yesus, hai engkau yang bimbang dan ragu, sebab dialah yang memegang tampuk pemerintahan abadi, yang terus melintas di segala zaman untuk menuntun umatnya dalam perarak-arakan sorgawi. Bersama-sama kita mengawali ibadah perayaan kenaikan Yesus ke surga dengan sebuah pengakuan bahwa ibadah ini berlangsung di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya bagi kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Saudaraku, naiknya Tuhan Yesus ke surga bukanlah akhir dari babak karya penyelamatan Allah. Kenaikan Yesus ke surga justru menjadi awal yang mendasari kelanjutan karya Yesus melalui para murid-Nya dan juga kepada kita. Kelanjutan kasih Allah yang diberikan kepada seluruh umat yang percaya di dunia, yang sungguh tidak terbatas hanya pada lingkup Israel saja, tetapi terus meluas, mulai dari para murid, lalu kepada seluruh umat yang ada di dunia. Maka biarlah kita bersama hari ini terus menghayati kepada sang kisah yang belum berakhir. Sang kisah harus terus berlanjut lewat kita semua. Sang kisah harus mewujud dan kita nyatakan kepada banyak orang. Karena dialah yang mempunyai kuasa tidak terbatas dan kasih-Nya tiada bertepi. Lebar
Saudaraku, saya ajak kita untuk masing-masing melihat ke dalam diri kita. Ada begitu banyak kekecewaan, kepahitan, kekhawatiran, dan ketakutan. Khususnya di masa-masa yang tidak mudah seperti sekarang. Tapi biarlah kita meletakkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Dan oleh sebab itu, mari kita bersama berdoa. Ya Allah, Yesus yang sudah dinyatakan oleh kesaksian para murid dan rasul bahwa Engkau telah mikrat, telah naik ke surga dan menjamin kebabakan hidup kami yang selanjutnya. Hari ini kami tengah merayakan dengan sukacita, tetapi seiring dengan itu dengan kegentaran. Karena sudah begitu banyak kedukaan yang kami lewati. Tetapi melalui peristiwa kenaikan-Mu, kami bersama diingatkan bahwa kedukaan itu hanyalah sebuah pintu untuk masuk menuju sebuah tempat ke rumah yang sudah Tuhan sediakan. Maka dengan daya upaya dan ketenangan batin kami hendak bersama-sama merayakan peristiwa ini. Kami hendak mengubah segala kegentaran kami seperti para murid. Terus bertekun dan menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Tolonglah kami yang rapuh ini. Benamkan kami dengan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Kuasa Allah yang tiada bertepi. Yang terus menyejukkan, menenteramkan dan meneduhkan kami. Inilah kami yang bersiap bersujud sembah kepada Engkau. Seraya terhisap dalam perayaan bersama para murid. Ketika Engkau melambaikan berkat dan tangan-Mu, Engkau telah sampai ke kerajaan abadi. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, saya menyadari mungkin untuk memperpanjang hidup di masa kini. Sudah berapa banyak yang telah kita relakan. Entah itu materi ataupun properti. Tapi percayalah bahwa kita masih berharga di mata Tuhan. Dan bersama-sama kita punya hati yang terus melayani. Bagaimanapun keadaan kita, Allah tidak memandang hina bagi kita yang datang berseru dan memohon belas kasih-Nya. Maka mari kita bangkit dan terimalah berita anugerah dalam Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara terkasih, sebagaimana Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita, maka mari kita saling mengampuni dan saling menyampaikan salam damai. Salam damai. Dianobatkanlah Sang Raja
Mari kita siapkan hati dan jiwa kita untuk mendengar sapaan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, yang menuntun kehidupan kami, yang membuka mata hati kami dan meneguhkan kami bahwa benar Yesus manusia sejati dan Allah sejati yang kini memerintah di sorga. Maka mampukan setiap kami untuk menangkap hikmat Tuhan dari segala tulisan yang diilhamkan bagi kami, supaya kami terus mengandalkan hidup kami hanya kepada Kristus yang telah menjadi Raja di sorga, memerintah umat manusia dan alam semesta, yang sungguh-sungguh dapat diandalkan untuk bersama kami melampaui segala keadaan dan melintas zaman. Karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, sebelum Tuhan Yesus kembali ke sorga, Ia memberkati murid-muridnya. Maka terimalah Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan 53 dalam tayangan video berikut ini. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang tadi kita bersama saksikan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah, memelihara dalam hatinya, lalu dengan bersukacita melakukannya. Haleluya. Shalom saudara-saudara. Hari ini kita bersama merayakan kenaikan Yesus ke surga. Mungkin gemanya tidak seperti Natal. Kalau Natal itu mungkin berdekatan dengan kelahiran. Semua orang mengalami perayaan kelahiran. Semua orang juga mengalami kelahiran. Keluarga kita bersukacita ketika ada peristiwa kelahiran, kita rayakan dengan meriah. Sampai dengan ulang tahun, kado-kado, makanan, dan yang sebagainya. Mungkin juga tidak semeriah Paskah. Meskipun dalam Paskah ada kenangan yang menggetarkan kita. Saat Yesus dibantai, menderita, dan mati. Tetapi setelah hari yang ketiga, kembali kita bersukacita. Karena Yesus yang mati itu bangkit
buat saudara dan saya. Peristiwa kematian adalah hal yang biasa dan dekat dengan kita. Lebih lagi di masa pandemi ini sangat dekat, mungkin juga menakutkan bagi kita. Tetapi melalui Paskah kita bersuka cita karena kita mendapatkan berita yang menghibur, meneguhkan iman kita bahwa kematian bukan hanya ujung kehidupan. Kematian hanyalah pintu untuk kehidupan yang abadi. Nah, sekarang kita tengah merayakan kenaikan Yesus ke surga. Adakah kue-kue, telur, pesta seperti Natal, seperti Paskah? Tidak ada. Hanya Yesus yang mengalami kenaikan ke surga. Juga di zaman perjanjian lama para nabi dan utusan Tuhan. Itu pun masih menjadi misteri. Tetapi melalui perayaan kenaikan Yesus ke surga, pesan Injil sangat jelas. Bahwa Yesus berkuasa, bertahta di surga, lalu mengutus setiap orang yang percaya bersama para rasul, bersama murid-muridnya untuk meneruskan kabar baik, untuk meneruskan berita sukacita bahwa Allah menyelamatkan manusia. Mari kita kembali review. Kita recall ingatan kita tentang hari-hari raya gerejawi. Setelah 40 hari bangkitnya Yesus, hari ini kita merayakan kenaikannya ke surga. Tidak hanya peristiwanya, tetapi apa sih yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia mengajar, dia berkarya bersama murid-muridnya selama 3,5 tahun. Dia menanamkan ajaran tentang kebaikan Allah yang menyelamatkan manusia, menenteramkan, meneguhkan, mulai dari ajaran, memulihkan orang sakit, memberi makan dengan mujizat lewat 5.000 orang, 5 roti dan 2 ikan kalau kita ingat. Dia membangkitkan orang mati. Tapi nyatanya para murid pun gagal. Tetapi di dalam kegagalan para murid itu, Yesus terus maju. Dia mengajar, dia mewujudkan apa yang diajarkan. Nah, setelah kebangkitan, sebelum kembali ke surga, dia mengingatkan. Mengingatkan itu berarti meneguhkan. Mengingatkan itu berarti mengokohkan. Supaya para rasul tidak lagi jatuh. Itu artinya ia datang kepada murid-muridnya bukan dengan amarah. Hukuman karena para pengikutnya ini sudah gagal, tidak. Ia hanya mengoreksi. Dan sungguh indah para murid dengan bahasa kasih Yesus lalu bangkit dan berjalan maju bersama Yesus. Nah, sebelum para murid berkarya dan sebelum Yesus kembali ke surga, ada satu pengajaran kembali yang disampaikan oleh Yesus dan Injil mencatat, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Tentang apa, saudara? Tentang nubuatan para nabi, raja, dan imam sampai yang tertulis dalam Mazmur bahwa Mesias itu harus menderita terlebih dahulu, lalu bangkit, lalu kembali ke surga. Satu peristiwa yang harusnya diberitakan secara utuh. Tidak main potong, tidak PHP, tidak janji palsu, yang baik-baik saja yang diberitakan. Tetapi mulai dari nubuatan, lalu Allah yang hadir, Allah yang menderita, Allah yang mati, Allah yang bangkit, itu menjadi satu keutuhan berita untuk disampaikan kepada dunia. Inilah perkataanku. Inilah ajaranku ketika aku bersama-sama dengan kamu. Yang pertama. Dalam pengajarannya sebelum Yesus kembali ke surga, saudara, Yesus membuka pikiran mereka. Apa maksudnya ketika Yesus membuka pikiran mereka? Saudara, kalau kita hayati di kehidupan sehari-hari, ketika kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan,
Kalau kita mau jujur, bukankah yang mengemuka adalah intelektualitas kita, pengetahuan kita, pendidikan kita, nalar kita. Dan yang menarik, di sini Yesus membuka pikiran mereka. Di sini Yesus juga membuka pikiran saudara dan saya. Contoh membuka pikiran itu apa, saudara? Ketenangan hati, ketenangan batin, damai sejahtera yang melampaui akal, khususnya ketika kita bersama sedang berhadap-hadapan dengan dunia yang murung karena pandemi ini. Tetapi hari ini melalui peristiwa kenaikan Yesus ke surga, kita masih bersuka cita karena ada kepastian kelak di sana. Maka tentu seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang. Hari ini kita tengah menghayati apa sih makna kenaikan Yesus ke surga. Yang pertama, kita kembali melihat bahwa Yesus sebuah pribadi yang memiliki kodrat Allah. Ia punya kodrat Allah, dia menjelma menjadi manusia, dan sekarang dia kembali ke tempat semula. Yang kedua, saudara, kenaikan membuktikan bahwa kemuliaan surgawi, tampuk kepemimpinan, ada di tangan siapa, saudara? Allah. Allah siapa? Di dalam nama Yesus yang harus kita percaya. Lagi-lagi Allah membuka pikiran kita. Dengan apa? Dengan Roh Kudus. Roh yang lain, roh kebenaran. Bukan roh yang berbeda esensinya, tetapi pribadi dia sendiri yang ada pada roh itu, lalu mengajarkan banyak hal tentang kabar baik Injil Yesus Kristus, tentang kabar baik misi keselamatan bagi dunia. Sekaligus roh itu memberikan ketenangan batin. Karena kita sungguh takut dengan yang namanya kematian. Kita sungguh takut dengan misteri kehidupan. Tetapi hari ini, melalui peristiwa kenaikan Yesus ke surga, yang bersama-sama kita rayakan, kita lalu menjadi mengerti, saudara, bahwa dengan kenaikannya, maka misteri hidup dan kematian terbongkar. Yesus sudah mengalahkan maut. Yesus sudah menghancurkan maut dengan wafatnya. Dan lalu membangun kembali hidup lewat kebangkitannya. Dan menyiapkan saudara dan saya di kehidupan kekal nanti. Hebat bukan? Setiap orang yang percaya akan mengalami itu. Tetapi mengapa pula perayaan hari ini cukup sederhana? Pun kalaupun perayaan hari ini sederhana, Yesus juga tidak marah. Kenaikan ini boleh berlangsung sederhana, tidak semeriah Natal ataupun Paskah. Tidak ada konsumsi dan tetek bengek. Sederhana saja, tetapi kita bisa menangkap bahwa Yesus tengah membuka pikiran saudara dan saya. Sang guru terus mengajar lewat Roh Kudus. Sang guru telah memberikan pengertian bahwa dia telah berkuasa di sorga dan menanti pesiaraan hidup berbondong-bondong orang percaya pergi ke sana. Maka kita mengerti bahwa ketika Yesus membuka pikiran para murid, dia juga memberikan hikmat yang melampaui akal di tengah dunia yang menggetarkan kita, lebih lagi di masa pandemi ini. Nah, saudara, di dalam Injil kita tahu bahwa Yesus telah kembali ke surga. Tetapi bukan lalu itu menjadi akhir dari segala-galanya. Benar bahwa Yesus terpisah dengan murid-muridnya. Tapi jangan lupa, ketika dia naik, dia menumpangkan tangan berkat yang sebetulnya berkat itu terus berlaku hari ini dan sampai selama-lamanya. Nah, itu sebab mestinya hari ini kita juga bersuka cita
Kok bersuka cita ya? Bukankah kalau ada yang naik, ada yang tetap tinggal, ada keterpisahan, dan bukankah keterpisahan itu membawa duka? Menarik bahwa Bapak Agustinus katakan ketika ia turun ke dunia, ia tidak meninggalkan surga. Sebaliknya, ketika ia naik ke surga, dia tidak meninggalkan kita. Nah, itu sebab mengapa kita mesti bersuka cita. Kenapa, saudara? Karena sukacita sungguh amat diperlukan untuk memberitakan Injil kepada dunia yang sunyi sepi ini, kepada dunia yang tengah digelayut oleh pandemi. Adakah hari ini kita bersuka cita? Amin. Ada, saudara. Karena apapun yang kita kerjakan, Roh Allah yang menuntun kita. Bukan lalu kita kelewat kegirangan di masa pandemi ini, tidak. Tetapi yang membuat kita bersuka cita tentu adalah sebuah pengharapan bahwa kita dimampukan untuk melampaui masa-masa yang tidak mudah ini. Dengan Roh Allah kita dimampukan dengan cara apapun dipelihara. Nah, dipelihara yang bagaimana? Patokannya tentu adalah Injil. Dipelihara seperti para murid, para rasul yang berhimpun di rumah ibadah, bersehati, berdoa, dan menanti janji turunnya Roh Kudus. Maka yang terakhir, saudara, mari dalam perayaan ini kita mengikuti pola Injil. Tapi bagaimana ya kalau kita mengikuti pola Injil? Kalau para rasul, murid-murid bersehati di tempat ibadah, lah kita beribadah di mana, saudara? Kita di rumah saja. Mana bisa? Bisa, saudara. Meski kita di rumah, kita masih tetap bersehati. Buktinya saudara akan menyaksikan dan turut beribadah di jam ini. Maka ketika Yesus bangkit, kemudian 40 hari Yesus naik ke surga. Setelahnya masih berapa hari sebelum Pentakosta, saudara? 10 hari. Ini dia. Di dalam 10 hari ini kita diajak untuk juga menghidupkan kembali tradisi iman gereja. 10 hari adalah satu ruang di mana saudara dan saya kembali diajak untuk berdoa. Atau orang biasa menyebut doa 10 hari menanti curahan Roh Kudus. Nah, doa-doa yang seperti apa? Ini dia. Yang pertama, supaya Allah terus berkenan memberikan Roh Kudus yang sama, yang lebih sempurna di kehidupan kita dengan rahmat dan kasih-Nya. Yang kedua, di tengah maraknya berita-berita di masa pandemi ini, supaya kita juga mendapatkan hikmat, kebijaksanaan untuk melepaskan segala ketakutan kita. Atau malah untuk kita bisa lepas dari keterikatan hal-hal dunia. Saudara-saudara, kalau orang mengalami depresi itu kan yang dipikir yang aneh-aneh. Maka jalan satu-satunya kita menyatu dalam doa supaya kita tidak kemana-mana. Supaya kita tidak kejeblos dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang berikutnya kita juga berdoa untuk kita diberi roh pengertian. Seperti tadi membuka pikiran ya. Menerangi pikiran. Dengan kebenaran Allah. Bukan kebenaran dunia yang kadang-kadang menyesatkan. Yang tidak pasti. Nah, tentu ketika mendapatkan hikmat, kita diundang untuk mengajar. Tentu yang dimaksud dengan mengajar, kita meminta supaya kita dimampukan mengajar, berarti ada roh nasihat. Roh yang membuat apapun yang kita
lakukan itu menyenangkan Tuhan. Sehingga kelak kita boleh bersama-sama diterima di sorga. Yang berikutnya kita juga bisa berdoa dengan roh keperkasaan. Meminta roh keperkasaan. Supaya di masa-masa berat di kehidupan kita, kita bersama Yesus. Memikul salib yang tidak mudah. Dengan perkasa, dengan berani dan tidak sedikit pun kita mundur. Tentu yang berikutnya adalah roh pengetahuan. Supaya apa saudara dengan pengetahuan? Supaya kita makin mengenal Allah, makin cinta Tuhan. Lewat apa? Lewat keteladanan para rasul, orang-orang saleh yang dituliskan oleh Alkitab. Sehingga segala karya kita berbuah manis bagi Tuhan. Dan tentu yang terakhir adalah roh takut akan Tuhan. Takut bukan karena takut dengan sesuatu yang mengerikan. Tapi takut, hormat, dan makin mencintai, mengasihi, dan menyenangkan Tuhan. Dan lalu bersama-sama kita bergandeng tangan. Memohon supaya kita tidak terpisah. Kita tetap menjadi satu kesatuan sebagai murid-murid Kristus. Dan biarlah kita terus dihidupi oleh roh yang nanti kala itu dalam Pentakosta terus menyala-nyalakan kehidupan kita, pelayanan kita hanya untuk kemuliaan Raja Yesus yang memegang tampuk pemerintahan di sorga sana. Pada akhirnya saudara, saya tahu bahwa setiap kita mendambakan situasi normal, pandemi segera berlalu. Meskipun kita juga bertanya-tanya, apakah situasi yang lalu, yang normal itu akan berubah selamanya menjadi new normal? Kita juga tidak tahu. Yang kita tahu bahwa Allah yang kita kenal di dalam Yesus berkuasa bagaimanapun wujud kehidupan kita. Yang kedua, percayalah kita tidak sendiri, tidak ditinggal seperti anak yatim. Allah melalui Roh Kudus terus hadir di kehidupan kita. Maka yang kedua kita mesti mengingat bahwa sang pemilik rumah di dunia ini adalah Allah sendiri, adalah Yesus sendiri. Kita diajak untuk bersama-sama bergandeng tangan, mendatangkan rasa atau sifat-sifat kerajaan Allah. Tidak hanya dengan tuturan akal budi, tidak hanya dengan indera, tetapi juga dengan ketenangan hati. Maka biarlah melalui perayaan peristiwa kenaikan Yesus ke surga, kita terus maju, kita terus melangkah, dan bersama memantapkan langkah hidup kita. Kita percaya bahwa rumah Bapa adalah rumah yang indah buat saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. He leads me beside
Saudara, mari kita bersama bangkit berdiri, bersama dengan gereja di segala abad dan tempat. Mari kita mengaku pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku, mari kita bersama menyatukan permohonan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Dengan rasa haru kami menghayati kenaikan Yesus ke surga. Yesus yang adalah Allah dan Juru Selamat manusia, yang sudah bersolidar, menderita, mati, dan bangkit bagi kami. Sebuah bukti sejarah karya keselamatan yang harus kami imani, lebih lagi ketika kami bersama-sama ada di dalam masa-masa berat di pandemi ini. Tetapi kami sungguh bersukacita apapun yang terjadi di kehidupan kami. Tidak ada sesuatu apapun yang mampu memisahkan kami dari kasih Bapa. Kasih yang menyelamatkan. Kasih yang menggendong kami. Baik kami yang sedang bertahan hidup, bertumbuh, maupun kami yang terkadang goyah dalam iman dan spiritualitas kami. Maka dalam perayaan kenaikan ini, kami percaya ketika kami bersama dengan para murid, kami pun menghayati di dalam setiap doa, Roh Kudus terus membimbing kami untuk berkata-kata, untuk berdoa, untuk memohon, bukan hanya hal-hal duniawi, tetapi lebih daripada itu, hikmat dan otoritas Tuhan yang berkuasa atas hidup kami, negeri kami, bahkan dunia yang sungguh sedang mengalami pandemi ini. Tuhan, kami juga mengingat untuk pemerintah yang terus berupaya mengatasi pandemi, untuk medis dan para medis, rumah sakit, untuk saudara-saudara yang sedang berpulih, bahkan juga saudara yang berduka karena kehilangan. Tolonglah kami Tuhan, pulihkanlah kami, dan biarlah dengan mata iman kami terus mengarahkan mata hati kami ke surga, dan dengan sukacita memandang wajah Kristus yang berkuasa kepada alam semesta dan mengalahkan pandemi di kehidupan ini. Tuhan, kami bersyukur karena melalui peristiwa kenaikan ini, Engkau telah menunjukkan kami bagaimana kodrat Allah di dalam Yesus, bagaimana otoritas Allah di dalam Yesus yang menjamin hidup kami dan tidak membuat kami ragu lagi untuk terus mengikut Engkau. Satukan kami untuk bersiara di kehidupan ini sampai kami boleh memperoleh mahkota yang indah di rumah Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku, Tuhan mempercayakan kita membagikan kasih-Nya pada yang lain. Saat ini kita diajak memberikan persembahan. Persembahan kita berikan dengan landasan firman Tuhan, Kisah Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberitakan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima.
Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, mungkin bisa dihimpun dulu di rumah atau bisa dengan transfer ke rekening GKI Cinere di Bank Mandiri dengan nomor 101 00801 45582. Jemaat boleh memberikan keterangan apakah itu untuk kantong hitam, kantong merah, persembahan bulanan, atau persembahan syukur lainnya. Mari kita mengiring dengan pujian dan kita bersukacita mempersembahkan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Kami telah menghaturkan persembahan kami dan tolonglah supaya persembahan ini berguna untuk gereja Tuhan dan setiap orang yang percaya lalu berbondong-bondong mengarahkan dirinya kepada sebuah tempat di mana Yesus bertahta di sana. Di dalam nama Yesus yang naik ke surga, kami sudah berdoa. Amin. Orang yang
Saudaraku, janganlah bimbang dan ragu. Bagikan kabar baik agar semua orang tahu bahwa Yesus ada di dalam hatimu. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih serta iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang naik ke surga menyertai sekalian saudara dengan kasih yang tidak pernah binasa. Amin. Haleluya.
mana